Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fahriah. Saya dari PGMI Uniska Banjarmasin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika. Yang pertama adalah penjelasan materi apa saja yang dipelajari pada pembelajaran matematika MI atau SD. Yang kedua, menyebutkan rumus bangun datar dan bangun ruang. Yang ketiga adalah kesulitan yang dihadapi dalam memahami matematika di SD atau MI. Ayo kita lihat videonya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan penjelasan tentang materi apa saja yang dipelajari di SD atau MI. Di kelas 1 itu terdapat 4 subtema, yaitu tema 1, subtema 1 yaitu belajar mengenai pengenalan dasar bilangan. Dan tema 1, subtema 2 itu belajar menghitung bilangan dari 1 sampai 10. Tema 1, subtema 3 yaitu belajar membandingkan bilangan dengan istilah kurang dari dan lebih dari. Dan tema 1, subtema 4 itu mempelajari tentang operasi bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di kelas 2 itu ada 4 subtema juga ya. Yang pertama, tema 1, subtema 1 mempelajari tentang belajar menyebutkan nilai tempat seperti dari satuan, puluhan, dan ratusan. Adapun tema 1, subtema 2 itu belajar tentang membandingkan dua kumpulan benda. Adapun dengan tema 1, subtema 3 itu belajar menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan. Dan tema 1, subtema 4 yaitu belajar melakukan pengurangan dua bilangan dengan teknik penyimpanan dengan cara panjang dengan tepat. Nah, adapun materi dari kelas 3 SD itu yang pertama adalah belajar menuliskan bilangan secara panjang seperti ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang kedua adalah belajar mengenai nilai tempat. Yang ketiga adalah belajar tentang operasi penjumlahan dalam ribuan. Nah, yang keempat itu adalah belajar operasi pengurangan dalam ribuan. Yang kelima itu adalah belajar hitungan campuran seperti penjumlahan dan pengurangan, pengalian, dan pembagian. Nah, adapun materi dari kelas 4 itu adalah yang pertama adalah belajar mengenai pecahan. Nah, pecahan itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan tidak murni, dan pecahan bilangan bulat. Nah, yang kedua adalah belajar tentang kelipatan dan faktor. Yang ketiga adalah belajar tentang pembulatan. Yang keempat adalah belajar tentang persegi. Nah, adapun kelas 5 itu ada 5 subtema pembelajaran, yaitu tema 1 yaitu mengetahui serta mengenal operasi hitung, pecahan, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tema 2 itu mempelajari tentang kecepatan dan debit. Tema 3 itu mempelajari tentang membandingkan dan menghitung skala. Tema 4 itu mempelajari tentang mengenal gambar-gambar, mengetahui panjang dan bentuk, dan dapat mengukurnya. Tema 5 itu mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, dan membuat diagram. Nah, adapun pembelajaran materi kelas 6 ini terdiri dari 3 subtema. Tema pertama itu mempelajari tentang mengenal bilangan biasa, desimal, dan persen. Yang tema 2 yaitu siswa disuruh melakukan pengamatan. Tema ketiga itu siswa disuruh mengeksplorasi soal cerita. Nah, di video yang kedua ini saya akan menyebutkan rumus bangun datar dan rumus bangun ruang. Yang pertama adalah rumus bangun datar persegi. Nah, cara menghitung luas adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Cara menghitung keliling adalah 4 kali sisi. Yang kedua adalah menghitung rumus persegi panjang. Nah, cara menghitung luasnya adalah panjang kali lebar. Dan cara menghitung kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, yang ketiga adalah rumus bangun datar segitiga. Nah, cara menghitung luasnya adalah 1/2 dikali A dikali T.
Nah, cara menghitung kelilingnya adalah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Yang keempat ada rumus jajar genjang. Nah, cara menghitung luas jajar genjang adalah A kali T. Nah, dan cara menghitung kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali Q. Nah, yang kelima itu adalah rumus trapesium. Adapun cara menghitung luas trapesium adalah 1/2 dikali S1 ditambah S2 dikali T. Nah, cara menghitung kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, yang keenam itu ada rumus menghitung layang-layang. Nah, yang cara menghitung luasnya adalah 1/2 dikali D1 dikali D2. Nah, yang ketujuh adalah rumus menghitung belah ketupat. Cara menghitung luasnya adalah L sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Nah, yang kedelapan adalah rumus lingkaran. Adapun cara menghitung luas lingkaran adalah L sama dengan V kali R pangkat 2. Nah, adapun cara menghitung keliling lingkaran ada 2 kali V kali R. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan rumus bangun ruang. Yang pertama adalah rumus bangun ruang kubus. Nah, cara menghitung volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, yang kedua adalah cara menghitung luas permukaan, yaitu 6 kali sisi kali sisi. Nah, yang kedua adalah cara menghitung rumus balok. Yang pertama adalah cara menghitung volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Dan cara menghitung luas permukaannya adalah luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang ketiga adalah rumus cara menghitung tabung. Nah, cara menghitung volume adalah V kali R pangkat 2 dikali tinggi. Nah, cara menghitung luas permukaan adalah 2 dikali V dikali R ditambah T. Yang keempat adalah rumus menghitung kerucut. Nah, yang pertama cara menghitung volumenya adalah 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, cara menghitung luas permukaannya adalah LA ditambah LS sama dengan V kali R pangkat 2 ditambah V kali R dikali S sama dengan V kali R kali R tambah S. Nah, yang kelima adalah cara menghitung 5 segitiga. Cara menghitung volume adalah V 1/3 dikali L A dikali T. Nah, yang ketujuh adalah rumus 5 segi 4. Nah, cara menghitung volumenya adalah V sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Kemudian cara menghitung rumus bola adalah volumenya V sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Cara menghitung luas permukaannya adalah 4 dikali V dikali R pangkat 2. Nah, yang terakhir adalah cara menghitung rumus prima. Yang pertama, cara menghitung volumenya adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, itu tadi video singkat saya tentang yang pertama, penjelasan materi matematika apa saja yang dipelajari di SD atau MI. Yang kedua adalah menyebutkan rumus bangun datar dan bangun ruang. Yang ketiga adalah kesulitan yang dihadapi dalam memahami materi matematika di SD atau MI. Nah, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.